speedboat milik salah satu calon gubernur Maluku Utara, Beni Laos, terbakar di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah. Speedboat yang membawa rombongan calon gubernur Maluku Utara, Beni Laos, terbakar di Pulau Taliabu, Maluku Utara. Sejumlah penumpang tampak panik dan melompat dari kapal untuk menyelamatkan diri saat kepulan asap memenuhi kapal. Wa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah. Terus mobil terus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Ketua P3 di dalam. Batu. Saat ini terlihat asap dari api. Speedboat terbakar saat proses pengisian bahan bakar di Pelabuhan Bobong sebelum bertolak ke lokasi kampanye pilkada di Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat. Saat terbakar, speedboat berisi penumpang termasuk Cagup Maluku Utara, Beni Laos, dan sang istri. Begitu tinggi. Ya Allah. Ketua P3 di dalam. Batu. Ambulans. Dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Pemadaman juga dibantu petugas gabungan TNI, Polri, dan warga. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Berikut ini nama korban meninggal kapal terbakar di Maluku Utara. Ada Esther Tantri, perempuan, merupakan anggota DPR Provinsi Maluku Utara. Mudin A. Wahid, laki-laki. Nasrun, laki-laki. Masudin Ode Muisi, laki-laki. Dan Hamdani Buamonabot, laki-laki, anggota Polres Kepulauan Sula. Dan kita sudah terhubung dengan politisi Partai Demokrat Herman Hairon. Pak Hairon, selamat sore. Selamat sore. Pak Hairon menegaskan apa betul ada salah satu korban meninggal dunia adalah kader dari Partai Demokrat, Pak? Ya, beberapa saat yang lalu kami menerima berita duka bahwa salah satu kader lama yang kebetulan juga hari ini turut berkontestasi sebagai calon gubernur Maluku Utara telah terjadi kecelakaan dan meninggal dunia. Ini terkonfirmasi, tentu saya sudah komunikasi dengan Ketua DPD Maluku Utara yang juga kebetulan sedang sama-sama. Ya, jadi ada dua tim yang tentu sedang melaksanakan kampanye. Satu tim dengan calon gubernur Pak Beni Laos itu di sekitar Kepulauan Taliabu, berkeliling di desa-desa dan kecelakaan terjadi ketika mengisi bahan bakar di pelabuhan dan terjadi ledakan. Yang lain sedang melaksanakan ada turun di luar, kebetulan Pak Beni dan rombongan masih ada sebagian di dalam. Dan yang satu rombongan tentu ada di tempat lain bersama dengan calon wakil gubernur dan rencananya besok sebetulnya akan bertemu antara wakil gubernur dan Pak Gubernur di Bacan ya sebagai koordinasi untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Namun hari ini tentu berita duka ini sampai di kami dan kami turut belasungkawa. Semoga yang menjadi korban tentu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pak Hairon, kami konfirmasi lagi kalau untuk identitas kader Partai Demokrat yang meninggal dunia atas nama siapa, Pak? Ada dua orang, yaitu satu Pak Beni Laos, ya, yang kedua adalah Bu Esther. Bu Esther ini adalah ketua fraksi
Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara. Cagup Pak Beni Laos artinya kondisinya masuk ke korban luka atau korban meninggal dunia Pak? Kami pastikan lagi. Saya tadi mengkonfirmasi ke Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Utara, termasuk Pak Beni Laos yang tiada ya. Oke, dan saat ini untuk para korban sudah dibawa ke rumah sakit ya Pak? Artinya dan tadi masih lagi Pak Beni Laos adalah termasuk korban meninggal dunia? Ya, kami juga terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa apakah masih ada korban ataukah memang butuh hal lain yang tentu ini kami koordinasikan terus ya. Oke, kalau dari informasi yang didapat Pak, ada kader lain yang jadi korban luka? Ada juga calon Bupati Kepulauan Sula, yaitu Pak Hendrata, juga mengikut dalam rombongan, tetapi korbannya korban luka ya. Saat ini penanganannya Pak seperti apa kalau yang Pak Heron dapatkan informasinya? Tentu dibawa karena ini kan terjadinya juga di ibu kota Taliabu gitu ya. Sehingga kemudian bisa dibawa ke rumah sakit terdekat di situ. Dan ini dalam rangka kampanye pilkada ya Pak, betul? Ini sudah hari ke-14 untuk Pak Gubernur, calon gubernur gitu ya, berkeliling. Dan tentu dalam masa kampanye ini karena di sana itu kan kepulauan, sehingga terus berkeliling pulau. Dan tentu kami di luar dugaan terjadi kecelakaan yang tragis seperti ini. Oke, selanjutnya Pak, dengan kabar meninggalnya 2 kader Partai Demokrat, apa yang akan dilakukan oleh DPP selanjutnya Pak? Tentu kami belum ada sikap apa yang harus diambil. Ya, kami masih menunggu petunjuk Ketua Umum sampai nanti Ketua Umum akan memutuskan tentu dengan situasi seperti ini. Ya mungkin apakah masih bisa pergantian dan lain sebagainya. Namun kami belum sampai kepada persoalan itu ya, karena sampai saat ini kami masih diliputi suasana duka dan tentu memastikan bahwa korban-korban lain tentu kami masih identifikasi dan memastikan betul sampai betul-betul nanti ada klarifikasi yang betul-betul valid ya dari pihak yang berwenang terkait dengan kecelakaan ini. Baik, kami juga Kompas TV turut berduka cita Pak. Terima kasih Pak Herman Hairon sudah Terima kasih, berbagi Kompas untuk TV. Kompas Petang. Sehat selalu Pak. Terima kasih.